Tema Pro 2 penyuluh agama memiliki peran vital dalam memberikan edukasi dan penerangan terkait ajaran agama sekaligus memastikan kerukunan terjaga di tengah masyarakat. Di Kabupaten Buleleng, penyuluhan agama menjadi fokus utama untuk mempererat hubungan antarumat. Dr. Anis Imadipasek, Koordinator Penyuluh Agama Hindu dan anggota kelompok kerja penyuluh Pokjaluh, menekankan bahwa tugas penyuluh tidak hanya membimbing tetapi juga membangun karakter bangsa melalui pemahaman agama yang benar. Menurut Pasek, kerukunan umat beragama khususnya di internal Hindu sudah lama dijunjung tinggi. Hindu mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama tanpa perselisihan. Pasek menjelaskan musuh utama bukanlah orang lain melainkan diri sendiri yang tercermin dalam konsep satripu. 6 musuh dalam diri yakni kama hawa nafsu, loba, keserakahan, krode, amarah, made, kesombongan, matsarya iri hati, dan moha, kebingungan. Melalui penyuluhan agama, ia berharap umat Hindu dapat lebih memahami pentingnya pengendalian satripu demi menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Informasi lain, Tema Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian menegaskan komitmennya dalam mendampingi petani untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Kepala Dinas Pertanian Gede Melandrat menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung petani melalui inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dinas Pertanian aktif mendampingi petani agar produk mereka mampu bersaing di pasar lokal dan internasional, serta mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Komunikasi antara petani, pemerintah, dan konsumen juga ditekankan sebagai kunci untuk menghadapi persaingan produk impor. Demikian info Pro 2 Guningsih, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
Pancasila. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Nisi, masih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan seperti biasa di Sore Ceria kita bakal ngobrol bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Nah, sore hari ini spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng Duta Bahasa 2024. Ini dia, Iputu Aprika Apsarendra Putra. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kenapa jawabannya harus luar biasa? Nggak seperti yang lain-lain, oh baik kayak gitu. Ada nggak sih alasannya? Tentunya ada dong. Oh gimana? Karena hari ini saya kembali lagi diundang di RRI Pro 2 Wah ini udah Singaraja. kali keberapa nih kalau boleh tahu? Kali ketiga. Wah keren Iya. banget. Kemarin sama kakak siapa? Ada Kak Iren. Kak Iren. Heeh, Pertama kedua berarti Kak Iya, Iren. Kak Iren. Oh berarti aku yang beruntung nih yang Iya. ketiga ya. Oke, kegiatannya apa aja nih? Aku panggil siapa? Rendra, ya. iya, Rendra. Oke, biar lebih akrab nih sama teman Pro 2. Rendra, kegiatannya sekarang apa aja? Ya sebagai mahasiswa aktif semester 3 yang menjalankan. Semester 3? Iya, baru semester 3 menjalankan tugas-tugas, membuat tugas, Heeh. aktif di perkuliahan itu. Itu aja. Iya. Nggak ada yang lain? Ya sedikit-sedikit lomba lah ya. Wah, itu dia ya. Lomba-lomba Iseng-iseng ini boleh dong aja. di-spill buat teman-teman udah pernah ikutin lomba-lomba aja. Pastinya banyak dong prestasinya. Waduh, kalau bilang banyak enggak juga ya. Lebih tepatnya Ini ilmu padi nih. Ilmu padi Enggak. nih, merunduk nih. Makin berisi makin berunduk. Oke. Iya nggak sih? Kalau aku kebetulan berkecimpung di karya tulis dari SMA tuh seperti lomba esai. SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA 1 Bangli, SMA Negeri 1 Bangli. Bangli. Iya, Kamu asli Bangli. mana sih? Aku asli Desa Songan, Kintamani, Bangli. Bangli. Iya. Oh. Aku dari bawah di dekat lereng Gunung Baturnya. Wow. Iya. Berarti kalau misalnya mendaki ke sana boleh mampir dong ya? Boleh dong. Tinggal info Oke, aja. oke. Kenapa bisa ke Singaraja, dari Bangli ke Singaraja? Memang apa namanya impiannya untuk kuliah di Singaraja begitu? Ya karena memang dari kecil tuh pengen jadi guru. Oh ya, cita-citanya mau jadi Iya, guru? memang jadi guru. Kenapa? Karena kalau aku ngerasa tuh guru tuh keren. Kenapa? Karena bisa berbagi ke siswa-siswanya, bisa berbagi ilmu, pengalaman. Abis itu ya kalau guru tuh bakal terus belajar. Karena pendidikan kan tidak ada masa apa Batas. namanya? Ada Tidak ada batas. batasnya, bakal terus berkembang. Jadi itu sih guru. Keren banget ya. Iya. Guru tanpa tanda jasa. Iya, guru Itu tanpa bisa tanda dibilang jasa. ya. Oke, Benar-benar. kamu nggak butuh jasa kan? Oke, kita juga
pengen tahu pernah lomba apa aja. Oke. Apa aja Pernah nih? Tadi lomba belum apa dijawab. aja ya. Dan itu ada sempat ikut lomba esai, lomba penelitian juga di peneliti belia, LKTI, karya tulis ilmiah, dan tentunya kalau di dunia perdutaan selanjutnya di turun-turuni KMAD Undiksa, iya. Wah, Dan pantes. sekarang tentunya di Duta Bahasa. Oke. Oke, Dan terakhir di Duta Bahasa. Iya, Dan kita terakhir juga Duta ini Bahasa. terkait dengan topik kita sore hari ini tema Pro 2 ngomongin tentang bahasa. Mm-mm. Atasi miskin pengetahuan perkaya kemampuan berbahasa. Oke. Ini penting banget ya. Iya, benar. Kenapa? Karena sebagai generasi muda itu memang sudah semestinya memperkaya bahasa. Baik dari bahasa Indonesianya sebagai bahasa Bahasa ibu, persatuan, ya. habis itu bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu warisan leluhur, dan juga bahasa asing yang nantinya bakalan membuka peluang bagi generasi muda untuk bersaing di tingkat internasional ataupun di tingkat global. Oke. Seperti itu. Kalau berbicara kamu sebagai duta bahasa nih, ya, motivasi kamu ikut di duta bahasa apa? Oke, tidak dapat dipungkiri untuk yang pertama itu adalah menjadi pengalaman. Tidak dapat dipungkiri. Itu motivasi terbesar. Relasi dan juga mencoba hal baru. Nah, yang kedua, tentunya sebagai Yowana Bali ya, istilahnya kalau bahasa Bali ya, sebagai generasi muda Bali, saya tuh melihat bahwa salah satunya eksistensi bahasa Bali itu kian menurun di kalangan generasi muda. Kenapa? Kenapa? Karena banyak nih yang bilang bahwa bahasa Bali itu aduh sulit banget. Ngapain sih kita harus belajar bahasa Bali? Ngapain sih kita harus belajar bahasa daerah? Iya. Terlalu kuno kamu. Nah, Lagian juga pemikiran kalau di di sana. mana-mana kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu Iya, kan ya. benar banget. Nah, itu yang pertama. Karena melalui duta bahasa ini kita tuh bisa menggaungkan, bisa mengkampanyekan bahwa bahasa Bali itu tuh penting. Bahasa daerah itu penting. Nah, selain itu, tadi kan kakak sempat bilang, kita kehidupan sehari-hari kita tuh mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kadang generasi muda itu salah persepsi. Bahasa Indonesia yang mereka gunakan memang bahasa Indonesia yang baik, tapi belum tentu benar. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu berbeda. Oh, Iya, gitu. bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan lingkungan sekitar atau Ah. yang diterima oleh lingkungan sekitar. Tapi bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai Sesuai dengan dengan kaidahnya. Iya, KBBI itu. yang ada di KBBI. Wah. Itu. Aduh, makin seru aja nih ngobrolnya ya. Iya. Aku suka nih ngobrol sore hari sama kamu, jujur. Tapi kita baru jeda dulu. Kita Oke. bakal undang nih teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan juga join bareng kita sore Boleh, hari ini. Boleh ya di WhatsApp di 0811399154 atau bisa di via live chat RRI Digital. Buat kamu juga yang lagi nonton kita via YouTube, boleh juga gabung kita di situ di YouTube channel kita RRI Singaraja Official. Sore ceria bareng Rendra juga ya sebagai duta bahasa 2024. Seru nih ngomong ya. Kalau sebagai duta bahasa boleh dong kita tanya nih ya buat Rendra, ada nggak sih program atau inisiatif utama yang pengen Rendra jalanin sebagai duta bahasa untuk tahun ini? Oke, untuk tahun ini ya, tentunya ada, karena kebetulan dari Duta Bahasa Provinsi Bali itu menggagas yang disebut dengan Krida. Krida itu istilahnya seperti ya kalau di dunia perkuliahan itu seperti PKM ya jatuhnya, kayak inovasi-inovasi apa, program-program apa yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, kebetulan kami itu menggagas tentang klub Sebali, Sekema Bahasa Bali. Oh. Ya, Sekema Bahasa Bali itu adalah wadah sebagai revitalisasi bahasa dan sastra Bali yang terkhususnya dalam meningkatkan kemampuan literasi. Itu ada 4 aspek literasi, menyimak, menulis, membaca, dan juga berbicara. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan Sebali ini yang menyasar sekolah-sekolah SMP, siswa-siswi SMP itu berfokus terhadap pelestarian bahasa Bali. Seperti itu. Itu singkatnya dari Sebali. Oke, itu program memang Rendra yang gagas atau memang udah ada di pencarian duta bahasa itu? Itu kebetulan Krida yang aku bawain sama pasanganku di Duta Bahasa yang Oh, cewek. Couple ya? Couple, iya ada Oh, satu berarti yang yang, cewek. yang cewek nggak ikut? Karena Oh, kebetulan gitu. di Denpasar. Oh, iya, 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 Denpasar. Oke. Habis itu dan juga teman-teman Duta Bahasa, karena kita tuh menggagas bersamaan untuk dibawa ke nasional. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh baru, belum sempat ada yang menggagas seperti itu. Tapi di Sebali ini kita juga istilahnya memanfaatkan Krida Duta Bahasa Provinsi Bali di tahun sebelumnya.
Karena di sana tuh ada yang disebut dengan Parasali, Pepelajaran Bahasa dan Aksara Bali. Itu tuh website seperti e-learning, e-learning laman e-learning itu tuh berisi tentang sastra Bali dan juga yang berkaitan dengan bahasa Bali itu tersendiri seperti itu. Oke. Ada yang gabung nih bareng kita di WhatsApp ya. Oke. Hai, selamat sore buat Rendra, buat Kaningsi. Aku mau tanya nih, menurut kakak, gimana sih pandangannya terhadap penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda saat ini? Oke. Bahasa gaul ya. Sangat familiar sekali dong dengan kehidupan anak-anak muda nih zaman sekarang. Iya. Nah, kalau dari pandanganku sendiri, penggunaan bahasa Indonesia di anak muda tuh menurun. Oke. Ya, karena banyak sekali nih di era digital, di era globalisasi saat ini tuh banyak generasi-generasi muda itu melakukan pencampuran kode atau kode mixing. Banyak bahasa yang dicampurkan. Misalkan nih dalam satu kalimat tuh ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, Iya. plus ya Daerahnya syukur-syukur gitu ada ya? bahasa daerahnya lagi. Iya, bener. Itu kadang dalam pengucapan bahasa, dalam pengucapan dalam kaedah-kaedahan bahasa itu sebenarnya bertentangan karena itu tidak boleh. Iya, tapi Seperti justru dalam kita berkomunikasi setiap hari itu lebih enak diucapin, lebih gampang kita untuk bergaul kayak gitu ya? Iya, benar banget. Nah, jadi di sini kita harus tahu penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dan tidak sesuainya. Karena seperti tadi, memang kalau kita ingin bersosialisasi itu ya kita harus mengikuti istilahnya dunia atau kita mengikuti Tren gitu ya? tren. Nah, tren zaman sekarang memang banyak seperti itu, tapi kita harus tahu juga bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang benar tuh tidak seperti itu. Iya. Itu Iya. kadang banyak banget nih kan anak-anak Wah. muda. Syukur-syukur ada lagi bahasa Jaksel kan tiba-tiba. Iya bener. Jakarta Selatan. Wah. Iya. Malahan kita orang Bali gitu kan. Oke, kita balik ke topik nih. Kita harus bisa mengatasi miskin pengetahuan dengan kaya kemampuan berbahasa. Kalau menurut Rendra nih, apa sih penyebab utama kita nih ya masyarakat itu miskin pengetahuan tentang bahasa Indonesia saat ini? Oke. Yang pertama itu kesadaran. Itu yang paling dasar banget, kesadaran. Kenapa? Karena seringkali masyarakat itu malah acuh. Acuh dalam artian, ngapain kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar? Baik itu bahasa daerah ataupun bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Ya udah, kita hanya berkomunikasi, ya hanya menjalankan hal itu tanpa mengetahui esensinya. Seperti itu. Kadang juga, ngapain kita harus belajar bahasa Indonesia? Ngapain kita harus belajar tentang padanan kata? Ngapain kita harus menggunakan struktur kalimat yang benar? Sedangkan kita setiap hari aja udah berbicara. Tapi sayangnya mereka itu belum mengetahui dan belum paham bahwa penggunaan bahasa itu ada yang baik, ada yang benar. Seperti itu. Oke. Terus kamu sebagai duta bahasa apa yang harus dilakukan dari hal yang kecil deh? Hal yang kecil tentunya pertama harus meningkatkan kesadaran dulu. Baik dari bahasa Indonesianya, kita tahu nih kalau bahasa Indonesia nih bahasa persatuan. Betul. Dan juga kita harus tahu juga bahasa Indonesia yang baik itu kapan kita harus menggunakan dan juga kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena belum tentu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah nih saat kita bersosialisasi dengan teman malah dibilang aneh juga kan? Iya, kadang Bener. itu. Nah, kalau misalkan di bahasa daerah, kita harus tahu juga kalau bahasa daerah itu adalah bahasa yang kita ketahui dari lahir. Iya, dari warisan leluhur. Tanpa Memang- belajar pun ya? Iya, tanpa secara belajar pun. otomatis. Dan kita memang harus menjaganya karena itu adalah bahasa ibu kita, bahasa yang memang diwariskan dari leluhur. Nah, sedangkan kalau bahasa asing, ya bukan hanya bahasa Inggris saja ya, tapi kan yang populer adalah bahasa Inggris. Iya. Ya kita harus mengetahui karena di era digital dan di era global ini memang untuk bersaing di kancah internasional itu memang harus menguasai bahasa asing. Jadi ketiga-tiga ini tidak harus ada yang harus mendominasi, tapi semuanya harus balance. Iya. Iya. Nah, ini yang harus balance ini yang memang harus antara gampang dan susah menurut orangnya gitu Benar, ya. benar. Tapi menurut aku susah. Susah. Iya. Oke, kita ke live chat YouTube ya. Ada yang ikutan nanya, kok milih bahasa sih? Nggak milih yang lain? Oh. Oke. Nggak milih kenapa harus milih bahasa ya? Oke. Bahasa. Karena aku paham betul kalau bahasa itu istilahnya
mampu untuk menyampaikan identitas kita. Karena dari berbahasa itu kita pertama bisa untuk menyampaikan ide kita, orang-orang tahu bagaimana kepribadian kita, itu mulai dari bahasa. Iya. Makanya di sini aku lebih berfokus terhadap duta bahasa karena apa? Selain untuk menambah pengalaman, selain untuk belajar untuk berbicara, memengaruhi orang lain, ya karena itu seperti yang tadi. Karena memang fokusnya terhadap bahasa itu tersendiri, melestarikan, menjaga, juga mempertahankan itu. Nanti lanjut dari bahasa kita bisa mempelajari yang lain-lainnya Bener lebih banget. gampang. Iya. Itu. Iya, Itu gitu ya. esensinya. Tadi dibilang kita memang harus balance mempelajari sebuah bahasa, baik itu bahasa ibu, bahasa persatuan, ataupun bahasa asing gitu ya. Nah, menurut kamu ngomongin tentang bahasa asing, seberapa penting sih menurut kamu penguasaan bahasa asing dalam memperkaya pengetahuan bahasa kita? Itu sangat benar-benar penting sekali, Kak. Kenapa? Karena di era sekarang, yang pertama ya kalau dari segi mahasiswa nih, itu banyak banget beasiswa yang syaratnya itu adalah penguasaan bahasa asing. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpergian ke luar negeri, kita gak mungkin dong gak tahu tentang bahasa Bener. asing. Ya sekiranya minimal bahasa Inggris lah dulu. Iya. Gitu kan. Yang ketiga, kadang ketika kita sudah menguasai bahasa asing, itu kesempatan dan juga hal-hal yang di luar kemampuan kita itu berdatangan. Misalkan tiba-tiba kamu bisa dijadikan CEO atau mungkin janganlah CEO ya, MC mungkin, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang berkaitan dengan bahasa asing. Dan yang selain itu juga perlombaan ya di kalangan siswa ataupun mahasiswa itu banyak banget menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi lebih luas lah ya gini kita ya. Iya, bener. Oke. Nah, kemudian kalau berbicara juga dengan teknologi, ya kita juga pasti nggak bisa lepas dari namanya teknologi gitu ya. Gimana nih kita bisa mengintegrasikan teknologi modern buat memperkaya kemampuan berbahasa dan literasi kita? Oke, Tapi sebentar dijawab. Oke. Kita jeda dulu ya, Top Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen join bareng kita, silakan di 0811399154 atau di live chat RRI Digital, atau bisa langsung di YouTube kita RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teknologi pastinya kita juga harus ya mengikuti ya kemajuan teknologi. Nah, berbicara dengan bahasa juga, gimana sih kita mengintegrasikan teknologi modern buat memperkaya kemampuan bahasa dan juga literasi kita? Nah, ini bakal dijawab nih sama Rendra sebagai Duta Bahasa 2024. Oke, mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan dan juga memperkaya bahasa ya. Tuh. Kalau di kalangan anak muda itu udah sebenarnya sering kali kita jumpai loh sebenarnya. Tapi kadang kita itu kurang peka. Nggak nyadar. Iya, sebenarnya hal yang paling sederhana itu adalah memanfaatkan dunia digital yang berupa media sosial. Ya, dari media sosial itu kita bisa membuat konten, konten kreatif, konten edukasi, habis itu membuat postingan-postingan, ulasan-ulasan ataupun catatan-catatan di media sosial sebagai mengkampanyekan berbahasa, mengkampanyekan bahasa. Nah, dari sana tuh kita memanfaatkan teknologi selain sebagai, kalau zaman sekarang kan bisnis ya, generasi muda kan ya, itu juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi. Banyak banget sebenarnya dari sana. Mungkin kayak ada kan istilah yang kayak kuis itu loh Kak. Yang kayak kuis itu apa sih sekiranya padanan kata? Nah, kalau padanan kata itu kan kayak hampir sama kayak persamaan kata ya. Apa sih persamaan kata dari A itu misalkan. Yang bisa jawab tulis di komen ya. ya. Ditulis di kayak komen gitu ya. Itu adalah budaya-budaya kreatif yang harus dikembangkan sebenarnya. Kalau zaman dulu kan konvensional banget ya untuk kampanye, mungkin di koran atau di poster-poster. Kalau sekarang tuh lebih ke media sosial. Iya. Itu sebenarnya. Semakin berkembang kemajuan teknologi kita ya. Nah, kemudian menurut kamu tuh gimana sih cara terbaik buat ngenalin kekayaan kosakata bahasa Indonesia kepada generasi muda? Tuh yang paling dekat adalah pendekatannya seperti apa. Ya, karena generasi muda itu kadang gampang bosanan, moodnya mood swing banget. Bener, kayak gitu belum kan. masih labil ya. Aduh, apa nih tentang bahasa kalau nggak menarik, ya udah bakalan di skip. Iya, baik itu yang offline ataupun online. Kalau misalkan online konten-konten ya udah, kalau udah dari intronya aja udah membosankan ya udah di skip, scroll lagi. Nah, kalau misalkan di kegiatan-kegiatan gini
seminar kan biasanya. Oh, itu Iya. kemampuan bahasa. Aduh. Jangan dah. Kan Iya. seperti itu ya. Apalagi PP-nya nggak menarik. Iya. Oh. Bisa gak menarik. Aduh. Atau kan narasumbernya mungkin ya. Seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu dulu. Mm-mm. Seperti yang tadi saya katakan, itu bagaimana ritme kesukaan di generasi-generasi muda. Nah, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial ini nih, mungkin kita bisa membuat kuis berhadiah. Nah, itu kan, itu event-event yang memang seperti event-event berbahasa, tapi yang dikemas secara kreatif. Ya, baik event digitalnya ataupun event secara offline-nya, seperti itu. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang kreatif, interaktif dan juga inovatif itu sangat dibutuhkan untuk generasi muda. Karena generasi muda itu, aduh, konvensional banget nih, aduh, bosan banget nih. Ya, itu sebenarnya agak sensitif ya. Oke, benar. Tapi ide-ide kamu cemerlang juga ya. Waduh. Oke, tapi kalau ngomongin tentang pemerintah nih, langkah-langkah konkret yang bisa dilakuin pemerintah buat ngatasi kemiskinan pengetahuan bahasa kita, ya khususnya untuk di kalangan muda nih, menurut kamu udah kayak gimana sih? Oke. Kalau dari pemerintah itu udah bagus banget. Dari Badan Bahasa yang di nasional, kebetulan itu banyak sekali program-program yang udah dilaksanakan, juga udah dirancang untuk memperkenalkan bahasa ya, seperti bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan juga dalam penguasaan bahasa asing. Nah, kalau kita berbicara di Bali nih Kak, di Bali kan ada sebut dengan Balai Bahasa ya. Nah, jadi di Balai Bahasa itu yang ada di Denpasar, kebetulan kalau Duta Bahasa kan sebagai tangan kanannya, sebagai tangan kanan dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, itu tuh udah banyak banget program-programnya untuk peningkatan literasi. Ya, meningkatkan literasi seperti sosialisasi. Sekarang juga nih tanggal 10 sampai tanggal 12 itu ada FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, di tingkat provinsi. Ya, jadi itu tuh festival sasarannya adalah anak-anak SD dan juga SMP. Itu berfokusnya terhadap pelestarian bahasa Bali. Jadi di sana tuh bakalan ada berbagai macam lomba ya, mesatwa, habis itu bebanjolan, juga masih banyak lainnya. Semuanya tentang bahasa Bali. Iya, dan nanti di akhir Oktober juara-juara dari setiap provinsi ini yang ada di seluruh Indonesia itu bakal dipertemukan menjadi satu forum di nasional. Itu kisaran akhir Oktober ya, 25 sampai 29 Oktober kalau tidak salah. Itu. Nanti kalau misalnya di nasional mereka bakal bertemu dengan memakai bahasa daerah sendiri masing-masing. Iya, benar banget. Jadi di sana tuh saling kolaborasi, kita mengetahui pertukaran gimana. Iya, dari juara-juara itu bakalan apresiasinya bakalan di nasional. Jadinya kita tahu, oh ini loh dari Papua, oh ini loh dari Maluku mungkin. Jadinya kita tuh punya relasi di sana. Kapan gitu. lagi loh? Bener-bener. SD, SMP punya relasi sampai Nusantara. Bener. Iya, jadi itu. Selain itu masih banyak lagi program-programnya. BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Sekarang kan seperti itu. Dan salah satu prestasi dari pemerintah yang sangat luar biasa di tahun ini adalah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi sidang UNESCO. Iya. Wah, itu keren sangat banget luar biasa emang sekali. Ya. Oke, bangga dong kita sebagai orang Indonesia, apalagi anak muda ya. Iya, tentunya. Oke, kita lanjut lagi nih, pengen tahu juga gimana sih cara ngatasi pandangan kalau bahasa Indonesia tuh kayaknya kurang relevan deh di dunia akademis dan bisnis internasional. Oke, ini tidak jauh berbeda dari penguasaan BIPA ya. BIPA tidak relevan ya. Sebenarnya itu tergantung perspektif juga. Relevan atau tidaknya itu tergantung dari tujuan kita. Seperti apa. Nah, seperti sekarang itu banyak sekali peluang-peluang di kancah internasional itu memerlukan bahasa Indonesia. Ya, misalkan ketika kita sebagai anak muda itu ingin mencari salah satu beasiswanya ada beasiswa ke luar negeri ya, itu syaratnya adalah kemampuan berbahasa Indonesia, UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan jadi dari bahasa Indonesia memang benar bahasa yang benar gitu ya, bukan bahasa sehari-hari gitu bukan iya. ya? Bahasa Indonesia yang benar. Jadi di sana tuh bakalan dites. Kalau misalkan di bahasa Inggris adanya TOEFL ya. Kalau di bahasa Indonesia adalah UKBI. Nah, itu kalau dari pandangan kita sebagai generasi muda di Indonesia. Nah, kalau orang-orang luar nih, orang-orang luar kayak warga-warga negara asing nih, itu tuh juga bahasa Indonesia tuh bisa dijadikan istilahnya sarana untuk mencari pekerjaan juga loh di Indonesia. Karena banyak juga warga negara asing itu mempelajari bahasa Indonesia
bukan hanya untuk sekedar untuk pengetahuan aja, untuk memperkaya kemampuan berbahasa, tapi bisa digunakan sebagai pencari kerja di Indonesia. Waktu ini juga ada festival Handai. Temu Handai itu festival bahasa Indonesia bagi seluruh warga negara asing tingkat internasional, bisa juga. Jadi bahasa Indonesia itu luas sebenarnya, bukan hanya sekadar bahasa sehari-hari, secara akademis. Ketika kita berbicara dengan akademik kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak. Bahasa Indonesia itu luas, bahasa itu luas, seperti itu. Oke. Keren. Ada yang masuk lagi nih ya. Siapa lagi nih? Ada Putra, selamat sore kakak. Gimana nih Duta Bahasa bisa ngedorong lebih banyak lagi nih buat anak-anak muda mempelajari dan juga memakai atau menggunakan bahasa Indonesia secara benar dalam komunikasi sehari-hari. Nah, tadi juga sempat kita ngobrolin nih ya, karena sehari-hari anak muda tuh lebih gampang ngobrol atau komunikasi dengan bahasa yang udahlah yang penting dimengerti, diterima gitu ya. Itu sebenarnya. Apalagi kita orang Buleleng, bener gak sih? Iya. Gimana nih? Ya tentunya untuk mendorong hal itu sebagai duta bahasa, karena kita juga generasi muda ya, duta bahasa juga generasi muda, jadinya kita tahu bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang sekiranya sesuai nih untuk generasi muda. Nah dari sinilah peran dari duta bahasa, mengkampanyekan literasi, pelestarian bahasa daerah, fokusan bahasa asing juga, itu dengan dari satu mulut ke mulut, saling tutur bertutur, karena kan kita lebih gampang masuk ya daripada istilahnya dengan orang-orang yang umurnya lebih tua. Iya seperti itu ya. Itu ya pertama, tentunya kita juga mengikuti tren-tren di media sosial, itu membuat konten-konten ya, konten-konten edukasi seputaran bahasa Indonesia ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga hal itu diharapkan nantinya generasi-generasi muda itu terpancing lah ya, terpancing mempunyai kesadaran sehingga oh ini loh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Jadi itu sebenarnya esensinya. Oke, bicara sama konten, duta bahasa kita bisa nikmatin kontennya di mana? Itu adalah di Instagram ya, di Instagram itu namanya Duta Bahasa Provinsi Bali. Di sana kalian bisa ngelihat semuanya, dan juga ada Balai Bahasa Provinsi Bali. Di sana juga bisa ngelihat konten-konten semuanya. Gitu. Ya, di YouTube juga ada. Oh, YouTube juga ada. YouTube Namanya juga juga ada. sama. Ya, sama. Channelnya. Ya, di Balai Bahasanya. Balai Bahasa. Oke, IG, YouTube apa lagi ada? Itu juga ada. Facebook juga ada. Facebook juga, Iya. hampir sama semua gitu ya. Kontennya sama. Oke, baik. Tema Pro 2 sekali lagi kita masih ada waktu ya. Bu yang mau gabung, join bareng kita, mau komen-komen silakan. Pengen tanya-tanya juga silakan di live chat RRI Digital atau di WhatsApp kita di 0811399154 atau di YouTube channel kita RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Ini ya asiknya udah mau ini aja nih ya, udah di sesi terakhir kita ya. Oke, buat Ustadz yang bilang komen di YouTube channel kita, saya pilih siapa ya, mungkin lebih tepatnya saya pilih apa ya, karena tadi pertanyaannya kenapa milih bahasa begitu ya. Benar. Pilih bahasa aja gitu kan. Kembali. Oke, di sesi terakhir aku pengen tahu nih. Kalau menurut Rendra, kurikulum pendidikan kita saat ini udah cukup nggak sih memperkaya pengetahuan bahasa kita? Oke, kalau dibilang sudah cukup, sangat cukup. Sangat Iya. cukup. Apalagi dengan adanya Merdeka Belajar kan, ya, dimana siswa tuh diberikan kesempatan untuk belajar, untuk memperkaya pengetahuannya dengan praktikum, dengan bersosialisasi, dengan segala proyek-proyeknya yang dibuat, sehingga nanti para pelajar, baik siswa ataupun mahasiswa itu, mereka tuh bakalan tahu, mereka tuh bakalan belajar sendiri, baik itu mencari literatur di media sosial ataupun belajar melalui buku dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung sudah memperkaya bahasanya, kemampuan berbahasanya. Tapi kalau berbicara juga di kalangan masyarakat yang masih adanya sistem pro dan kontra dan tentang kurikulum-kurikulum yang kurikulum sebelumnya aja belum tuntas, udah ada kurikulum baru lagi. Kalau begitu menurut kamu kayak gimana? Ya, sepertinya itu sebenarnya yang menjadi permasalahan ya yang untuk sekarang kan ya, karena tidak semua sekolah, tidak semua wilayah itu mampu menerapkan kurikulum-kurikulum yang baru, kan seperti itu. Tapi di satu sisi juga karena zaman sekarang ya revolusi kurikulum, gagasan-gagasan itu terus bakalan berlalu, sehingga sekarang bagaimana caranya sebagai
masyarakat itu bijak menanggapi, bukan malah memberikan kritik tanpa memberikan solusi, tapi ketika kita ingin mengkritik maka berikanlah sebuah solusi sehingga kita sama-sama membangun sistem pendidikan. Sampaikan saja kepada pemerintah, begini loh situasi lapangan, begini loh faktanya ya. Meskipun program dari pemerintah itu ketika diimplementasikan tidak sejalan atau tidak sesuai di kalangan masyarakat, itu bisa dikritik sebenarnya. Jadinya ketika kita mengkritik, kita memberikan solusi juga, bukan hanya membicarakan. Kritiknya membangun gitu ya. Kritiknya membangun, sehingga nanti bakal dijadikan bahan evaluasi. Betul. Iya, oleh pemerintah. Itu. Oke, jadi itu ya. Dan satu lagi sebelum kita akhiri nih, apa nih visi jangka panjang kamu sebagai duta bahasa buat nyiptain masyarakat ataupun anak-anak muda yang kaya pengetahuan dan kemampuan berbahasa, biar kita nggak miskin pengetahuan. Visi saya ya, intinya mengkampanyekan Trigatra Bangun Bahasa. Ya, Trigatra Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, dari sini ketika generasi muda sudah mempunyai prinsip Trigatra Bangun Bahasa, mereka itu bakalan tahu bahasa Indonesia diutamakan karena memang bahasa persatuan, bahasa daerah itu dilestarikan karena memang warisan leluhur, dan juga penguasaan bahasa asing sehingga nanti bisa berkompetisi ataupun membuka peluang di tingkat internasional, seperti itu. Jadinya itu dengan langkah-langkah konkretnya seperti mengkampanyekan literasi, mengkampanyekan berbahasa, sehingga nantinya tujuan akhirnya generasi muda sudah mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, kaya akan pemahaman bahasa yang benar, sehingga hal itu bakalan membantu mereka untuk menjelajah dunia, mengerti dunia, seperti itu. Baik, di tahun 2024 ini dari sekian program yang sudah ada begitu ya, udah berapa persen yang udah jalan? Untuk berapa persen sudah jalan? Karena ini baru 6 bulan ya saya menjabat di provinsi, itu sudah cukup banyak, Kak. Itu sudah 50%-nya. Iya, karena kan masih ada 6 bulan lagi. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Kita bakal akhiri dengan satu pesan dari Rendra buat anak-anak muda tentang bahasa. Silakan. Oke. Halo sobat bahasa semuanya. Biasanya kalau di duta bahasa itu Oh sobat gitu, bahasa. sobat bahasa Iya. ya? Oke, satu pesan dari aku. Tolong mulai dari sekarang pahami dan tingkatkan kesadaran kalian tentang berbahasa, dan juga gaungkan Trigatra Bangun Bahasa sehingga kita sebagai generasi muda paham dan bijak dalam berbahasa. Seperti itu. Oke, thank you Rendra, keren Terima kasih lah banget. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini ya, anak-anak muda khususnya untuk di Buleleng lebih bangkit lagi, lebih merasa tergugah lagi untuk mempelajari bahasa, baik itu bahasa asing, bahasa ibu ataupun bahasa nasional kita begitu ya. Terima kasih Rendra buat waktunya. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan ya next time Iya. kita bisa ngobrol lagi Benar. dengan prestasi kamu yang lain. Sukses terus ya. Terima Mudah-mudahan kasih dengan obrolan banyak. kini Sukses selalu. anak muda nggak ada lagi yang miskin pengetahuan, biar kita bisa ngebangun Indonesia ini dengan bahasa kita gitu ya. Benar banget. Baik, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah join bareng kita sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single Bye. terbaru RRI Pro 2 FM.